Halo semua, kali ini saya akan memberikan informasi yang sedikit berbeda, namun masih berkaitan dengan teknologi informasi, yaitu tentang pentingnya teknologi informasi bagi pertanian. Nah, karena saya orang IT, ya jadi saya akan lebih menekankan ke arah teknologinya. Yang akan saya jelaskan ini adalah tentang teknologi informasi untuk bidang pertanian. Jadi pemirsa ya, selama ribuan tahun, para petani itu bekerja dengan menggunakan kombinasi dan pengalaman naluri. Nyaris sepanjang sejarah manusia, fase-fase bulan dianggap sebagai masukan ilmiah yang paling penting dalam pertanian. Nah, setelah Perang Dunia II, muncullah inovasi-inovasi ilmiah dan teknologi yang datang untuk meningkatkan produksi pertanian secara besar-besaran, yang dikenal dengan revolusi hijau. Revolusi hijau ini telah mengenalkan kepada kita tentang hibrida, tentang irigasi, tentang pestisida, dan pupuk. Namun sejak saat itu, petani lebih cenderung bekerja dengan jadwal yang lebih terjadwal untuk menanam, memupuk, memangkas, dan memanen, tanpa banyak terpengaruh oleh perubahan cuaca, kondisi iklim, dan kondisi tanah yang digunakan. Kebetulan keluarga saya juga keluarga petani, jadi dari kecil saya dulu sering ikut bercocok tanam. Dan itu ada jadwalnya ya sampai sekarang. Bulan ini cocoknya bertanam padi, bulan ini bertanam bawang, bulan ini bertanam timun, dan lainnya. Namun secara tidak disadari perubahan cuaca iklim kita sekarang ini tidak menentu. Sehingga itu banyak berpengaruh terhadap hasil panen. Bukan hanya itu ya, struktur tanah yang dimiliki petani juga mengalami perubahan. Nah, faktor-faktor seperti struktur tanah, misalkan berapa persen tingkat nitrogennya, berapa persen fosfor yang terkandung di dalamnya, terus bagaimana cuacanya, bagaimana kondisi kadar airnya, kualitas udaranya, penyakit-penyakit apa yang ada pada tanaman, terus hama-hama apa yang ada pada tanaman, itu semua mempengaruhi tingkat keberhasilan panen. Dan kondisi di setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga membutuhkan penanggulangan yang berbeda-beda pula. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini, maka kita manusia bisa mengumpulkan data dan mengelolanya dengan algoritma komputer. Algoritma itu ya rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data, menganalisis data sehingga bisa memberikan informasi yang berguna untuk menunjang kegiatan manusia, dalam hal ini kegiatan bertani. Kita lihat aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sudah dikembangkan 10 tahun yang lalu ya, tahun 2011, tahun 2012-an. Di Tanzania misalkan di negara Afrika Timur. Itu ada aplikasi namanya Granny Bunch yang digunakan untuk memonitor pembelian, penyimpanan, distribusi dan konsumsi gandum di Tanzania. Terus di Kenya ada aplikasi yang namanya Eco yang dapat memberikan tahapan-tahapan beternak sapi, cara pengembangbiakan sapi, dan informasi-informasi penting lainnya dalam beternak sapi, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para peternak sapi di sana. Nah, teknologi-teknologi seperti ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan masyarakat kita yang sebagian besar bertani. Indonesia sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi semacam ini yang dikembangkan dari dulu ya, karena saya juga dulu tahun 2011-2012-an, 10 tahun yang lalu itu pernah ikut terlibat dalam pengembangan dan sosialisasi aplikasi-aplikasi semacam ini ke para petani. Saya masih ingat ya dulu bahkan sempat bekerja sama dengan stasiun radio, ya karena dulu 10 tahun yang lalu internet itu tidak semudah sekarang ya, apalagi di pedesaan. Jadi informasi itu bisa didapatkan dengan mudah itu biasanya itu lewat radio. Itu udah 10 tahun yang lalu ya. Berarti udah lama sekali tapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, sekarang muncul teknologi-teknologi baru seperti penggunaan IoT di mana ada alat-alat canggih yang bisa memberikan penyiraman secara otomatis, ada sensornya ya, ada pemupukan otomatis dengan kadar-kadar yang dibutuhkan oleh tanah. Teknologi lama dan baru ini sebenarnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Namun untuk kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang ini,
aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan informasi berharga kepada masyarakat dalam bertani yang bisa diakses dengan mudah dan murah atau gratis, itulah yang dibutuhkan sebenarnya. Namun untuk meningkatkan pertanian dan ekonomi para petani sebenarnya butuh faktor-faktor penting lainnya yang bisa mendukungnya, seperti kemudahan petani untuk mendapatkan modal, kemudahan membeli alat dan bahan pertanian yang harganya terjangkau, kemudahan dalam menjual hasil panen, dan kemudahan informasi-informasi lainnya untuk bisa mengelola hasil panen menjadi barang jadi, yang semuanya akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi bangsa. Percaya atau tidak percaya, mau atau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, inovasi-inovasi seperti inilah perlahan tapi pasti itu akan digunakan oleh masyarakat kita. Oke, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.